Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai latihan yang ada pada pertemuan 14. Sebelum itu, marilah kita awali dengan membacakan umul Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Selesai. Nah, jadi kemarin Ibu sudah memberikan latihan mengenai perusahaan dagang, mulai dari jurnal penyesuaian sampai dengan jurnal balik. Nah, sekarang kita akan bahas. Silakan dibuka latihan yang sudah kalian kerjakan dan periksa apakah sudah benar atau belum. Jika belum, silakan diperbaiki. Kita masuk ke soalnya. Berikut ini merupakan neraca saldo perusahaan dagang PUH per 31 Desember 2019 sebagai berikut. Perusahaan dagang PUH neraca saldo 31 Desember 2019 dalam rupiah, ya, berarti ini angkanya dalam rupiah. Dimulai dari kas sampai dengan biaya lain-lain dan jumlahnya sebesar 12.292.500 rupiah. Informasi tambahan yang pertama, persediaan barang dagang pada akhir tahun sebesar 1.400.000. Yang kedua, asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai sebesar 75.000. Yang ketiga, perlengkapan kantor yang masih ada pada akhir tahun sebesar 25.000. Yang keempat, depresiasi peralatan tahun 2019 sebesar 100.000. Yang kelima, gaji karyawan yang belum dibayar dan belum dicatat sebesar 400.000. Dan yang keenam, biaya telepon yang belum dibayar sebesar 150.000. Diminta, buatlah jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo, dan jurnal balik. Kita masuk yang pertama, jurnal penyesuaian, ya. Di sini soalnya, di sini jawabannya. Untuk yang pertama, yaitu persediaan barang dagang pada akhir tahun. Nah, jadi kalau persediaan barang dagang, jurnal penyesuaiannya ada dua. Yang pertama, jurnalnya debitkan ikhtisar laba rugi dan kreditkan persediaan barang dagang. Nominalnya sebesar yang tertera di neraca saldo. Persediaan barang dagang sebesar 1.134.000. Untuk jurnal bagian kedua, debitkan persediaan barang dagang dan kreditkan ikhtisar laba rugi sebesar 1.400.000 yang diketahui pada informasi tambahan. Ini merupakan persediaan akhir, ya. Nah, untuk yang kedua, asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai. Kalau yang sudah terpakai ini berarti dia menggunakan pendekatan aktiva. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah biaya asuransi didebit dan kreditkan asuransi dibayar di muka sebesar 75.000. Ini dia, ya. Yang ketiga, perlengkapan kantor yang masih ada pada akhir tahun sebesar 25.000. Nah, jika masih ada, berarti ini yang tersisa. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian, kita mencatat sebesar yang sudah terpakai. Jadi, untuk mencari perlengkapan kantor yang sudah terpakai, caranya perlengkapan di neraca saldo sebesar 74.500 ini dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa di informasi tambahan pada akhir tahun sebesar 25.000. Ini dia, ya. Pada informasi tambahan diketahui perlengkapan yang masih tersisa atau yang masih ada pada akhir tahun sebesar 25.000. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian, kita mencatat perlengkapan yang sudah terpakai atau yang sudah digunakan, sehingga nominalnya adalah perlengkapan pada neraca saldo
dikurangi dengan perlengkapan yang masih ada atau yang tersisa. Jadi jumlahnya adalah sebesar 49.500. Jurnalnya debitkan biaya perlengkapan dan kreditkan perlengkapan sebesar Rp49.500. Yang keempat, depresiasi peralatan tahun 2019 sebesar 100.000. Jurnalnya debitkan biaya depresiasi peralatan dan kreditkan akumulasi depresiasi peralatan sebesar 100.000. Yang kelima, gaji karyawan yang belum dibayar dan belum dicatat sebesar 400.000. Jurnalnya debitkan biaya gaji dan kreditkan utang gaji sebesar 400.000. Dan yang keenam, biaya telepon yang belum dibayar sebesar 150.000. Jurnalnya debitkan biaya telepon dan kreditkan utang telepon sebesar 150.000. Nah, ini perhatikan warna-warnanya ya. Warna-warna ini, jurnal penyesuaian ini akan kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Kita pindahkan ke dalam neraca lajur ya. Nah, ini dia. Nah, neraca lajurnya ada perusahaan dagangku, nama perusahaan, neraca lajur, per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Di sini untuk kolom neraca saldo, kita pindahkan semuanya dari neraca saldo yang diketahui pada soal. Mulai dari kas sampai dengan biaya lain-lain, pindahkan ke dalam neraca lajur. Sampai sini ya. Sampai jumlah sebesar 12.292.500. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ya. Nah, di mana kolom penyesuaian ini kita ambil dari jurnal penyesuaian. Nah, untuk yang pertama, yang warna kuning ini ya, debitnya ikhtisar laba rugi dan kreditnya persediaan barang dagang sebesar 1.134.000. Nah, di sini ada nggak ikhtisar laba rugi akunnya? Nah, jika tidak ada, maka kita tambahkan di bawah jumlah ikhtisar laba rugi. Di sebelah debit sebesar 1.134.000. Nah, sebelah debit. Dan kreditnya persediaan barang dagang di sebelah kredit sebesar 1.134.000 juga. Nah, untuk jurnal yang pertama bagian kedua, persediaan dagang di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, persediaan di debit sebesar 1.400.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit 1.400.000. Yang kedua, warna ungu ya, biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, di sini sudah ada belum akun biaya asuransi? Nah, nggak ada ya. Karena nggak ada, maka kita tambahkan akun biaya asuransi di bawah ikhtisar laba rugi. Di sebelah debit sebesar 75.000 dan di kredit adalah asuransi dibayar di muka. Dan di sini sudah ada akunnya, asuransi dibayar di muka. Di sebelah kredit. Yang ketiga, biaya perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Untuk biaya perlengkapan di sini tidak ada akunnya. Jadi kita tambahkan di bawah biaya asuransi. Nah, ini dia. Biaya perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Yang keempat, biaya depresiasi peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan. Nah, di sini belum ada biaya depresiasi peralatan. Jadi, kita tambahkan akunnya di bawah biaya perlengkapan di sebelah debit dan di kreditnya akumulasi depresiasi peralatan. Yang kelima, biaya gaji pada utang gaji. Nah, di sini biaya gaji sudah ada. Nah, ini di debit. Nah, kalau utang gaji belum ada, jadi kita tambahkan di bawah biaya depresiasi peralatan di sebelah kredit. Yang keenam, biaya telepon pada utang telepon. Biaya telepon sini belum ada ya.
Jadi kita tambahkan di bawah utang gaji, di sebelah debit. Begitu juga dengan utang telepon, di sebelah kredit. Kita jumlahkan antara debit dan kredit, maka dapatlah total penyesuaian sebesar Rp3.308.500 sama antara debit dan kredit. Setelah itu, kita sesuaikan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, di sini untuk kas dan piutang dagang tidak ada penyesuaian, jadi langsung kita tulis sebesar nominal. Nah, untuk persediaan dagang, di sini debit, di neraca saldo, di penyesuaian juga terdapat debit dan kredit. Nah, sesama debit kita jumlahkan dan yang kredit kita kurangkan. Maka dapatlah hasilnya 1.400.000. Nah, juga perlengkapan dan asuransi dibayar di muka, ini debit, dan penyesuaiannya di sebelah kredit. Maka kita kurangkan sebesar 25.000 dan 11.000. Nah, untuk peralatan tetap 1.620.000 dan akumulasi. Nah, sesama di kredit, maka kita jumlahkan. Jadinya 363.000. Nah, begitu juga dengan utang dagang sampai dengan biaya angkut pembelian itu nominalnya sama karena tidak ada penyesuaian. Nah, untuk biaya gaji ada penyesuaian, jadi dijumlahkan sama debit, dapatlah hasilnya 1.240.000. Untuk biaya sewa sampai biaya lain-lain, nominalnya tetap sebesar neraca saldo. Terus ada ikhtisar laba rugi. Nah, ini dicatat sebesar debit dan kredit. Untuk biaya asuransi dan sampai utang telepon, catat sebesar nominal pada penyesuaian. Jumlah dari debit dan kredit adalah sebesar Rp14.342.500 sama antara debit dan kredit. Selanjutnya kita pindahkan ke kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi. Nah, akun yang termasuk laba rugi ini dimulai dari penjualan sampai dengan biaya-biaya, termasuk ikhtisar laba rugi, ya. Ini dia. Nah, untuk neraca, selain akun di laba rugi ini, pindahkan ke kolom neraca. Nah, untuk laba rugi ini, kita dapatkan bahwa total kredit sebesar 9.789.000, sedangkan total debit sebesar 8.346.500. Nah, karena kredit lebih besar daripada debit, maka terjadi laba. Labanya sebesar selisih dari kredit dan debit, yaitu Rp1.442.500. Kita jumlahkan dengan jumlah debit, maka hasilnya sama dengan kredit. Ya. Terus untuk neraca, kita jumlahkan debit dan kredit. Nah, selisih dari debit dan kredit ini harus sama dengan di kolom laba, ya. Di sini bagian debit, di sini bagian kredit. Totalnya sebesar Rp5.966.000 sama dengan debit dan kredit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini kita tulis dulu yaitu penjualan. Nah, penjualan kita sebesar 8.214.000 ya. Kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, di sini jangan lupa nama perusahaannya perusahaan dagang Pu. Judul laporannya laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, tadi penjualan sudah ya, penjualan. Untuk retur penjualan di sebelah debit dan potongan penjualan di sebelah debit. Nah, ini kita pindahkan ke sini, ke laporan laba rugi. Nah, ini retur ini dan potongan ini dikurangi ya, untuk mendapatkan penjualan bersih. Jadi penjualan bersih didapatkan dari penjualan dikurangi dengan retur penjualan.
dikurangi dengan potongan penjualan, maka dapatlah hasilnya sebesar 7.987.000. Selanjutnya, kita akan mencari harga pokok penjualan. Caranya yaitu kita catat dulu persediaan awal barang dagang kita berapa. Nah, persediaan awal barang kita adalah sebesar 1.134.000. Ini persediaan awal kita ya. 1.134.000. Untuk pembelian 4.933.000. Ya. Terus juga ada retur pembelian. Retur pembelian ini dari sini dan potongan pembelian 84.000 dan 91.000. Dan juga biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian sebesar 74.000. Untuk mencari pembelian bersih, didapatkan dari pembelian, dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, dan ditambah biaya angkut pembelian. Maka dapatlah pembelian bersih sebesar Rp4.832.000. Nah, terus kita akan mencari persediaan tersedia untuk dijual. Caranya, persediaan awal ini kita jumlahkan dengan pembelian bersih. Maka dapatlah hasilnya sebesar 5.966.000. Selanjutnya, untuk mencari HPP ini, persediaan tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Nah, nominalnya didapatkan dari sini. Register laba rugi di bagian kredit. Ini adalah persediaan akhir. Ini persediaan awal, ini persediaan akhir. Nah, jadi HPP-nya adalah sebesar 4.566.000. Nah, untuk mencari laba kotor, kita kurangi penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Ini dia. Maka dapatlah hasilnya 3.421.000. Nah, untuk biaya-biaya selain biaya angkut pembelian, pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, kalau untuk biaya angkut pembelian terletak di bagian pembelian bersih ya, sebelum pembelian bersih. Nah, di sini dari biaya gaji sampai dengan biaya telepon. Nah, kita pindahkan ke sini. Dapatlah total biaya sebesar 1.978.500. Nah, untuk mencari laba bersih, kita kurangkan laba kotor dengan total biaya. Dapatlah hasilnya sebesar 1.442.500. Nah, laba ini sama dengan laba yang ada di neraca lajur. Nah, harus sama ya. Selanjutnya kita masuk ke kolom laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini ada modal awal. Modal awal kita adalah sebesar 3.334.500. Ini kita pindahkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Dan jangan lupa bikin dulu nama perusahaannya, perusahaan dagangku, judul laporannya, laporan perubahan ekuitas, dan juga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, ini kita sudah mendapatkan modal awal kita ya, sebesar 3.334.500. Selanjutnya kita akan mencari apakah ada kenaikan modal atau penurunan modal. Nah, karena di laporan laba rugi kita terdapat laba, maka di sini laba kita sebesar 1.442.500. Nah, kita juga ada prive kita sebesar 1.520.000. Nah, ini prive kita ya, prive kita. Nah, laba dikurangi prive. Nah, karena di sini prive lebih besar daripada laba, maka terjadinya penurunan modal. Nah, jika prive lebih kecil daripada laba, maka terjadi kenaikan modal. Jika rugi di sini, maka terjadi penurunan modal. Nah, ruginya ditambahkan dengan prive. Nah, di sini prive kita lebih besar daripada laba, maka terdapat penurunan modal sebesar 77.500. Nah, jadi, untuk mencari modal akhir kita, karena ini penurunan modal, maka modal awal dikurangi dengan penurunan modal.
Jika kenaikan modal, maka ditambahkan dengan modal awal. Di sini kita kurangkan, dapatlah modal akhir sebesar 3.257.000. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini nama perusahaannya, perusahaan Dagang Puh. Laporannya neraca per 31 Desember 2019. Di sini ada kolom aktiva dan kolom pasiva. Ada aktiva lancar. Nah, aktiva lancar kita apa saja? Mulai dari kas, ada piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan, dan asuransi dibayar di muka. Ini pindahkan angkanya ke dalam laporan posisi keuangan atau di neraca. Dapatlah total aktiva lancar sebesar 2.856.000. Terus juga ada aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu dari peralatan sampai dengan akumulasi depresiasi peralatan. Nah, ini dia ya. Pindahkan angkanya ke sini. Nah, peralatan dikurangi dengan akumulasi, dapatlah total aktiva tetap sebesar 1.257.000. Jadi, total aktiva adalah sebesar aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, maka dapatlah 4.113.000. Untuk kolom pasiva, nah di sini terdapat utang, mana utang sini ya? Utang dagang, ya. Ada utang gaji dan utang telepon. Nah, ini kita pindahkan semuanya ke dalam utang jangka pendek atau utang lancar. Nah, ini termasuk utang lancar ya, semuanya tiga-tiganya. Pindahkan angkanya ya, utang-utang ini ke dalam neraca. Dapatlah total utang sebesar 856.000. Untuk modal, kita dapatkan nominalnya dari laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi modal akhir ini pindahkan ke neraca. Maka total pasiva adalah sebesar total utang ditambah dengan modal, sama hasilnya dengan aktiva sebesar 4.113.000 rupiah. Nah, ini sudah ya sampai di sini. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Nah, yang pertama kita akan menutup penjualan. Penjualan kita, debitkan penjualan, kreditkan ikhtisar laba rugi, potongan penjualan, dan retur penjualan. Penjualan kita didapatkan dari laporan laba rugi, sini ya. Nah, returnya dari sini, potongan penjualannya dari sini, dan ikhtisar laba ruginya dari penjualan bersih. Ya. Yang kedua, kita tutup akun pembelian. Nah, yang pertama, debitkan ikhtisar laba rugi. Nah, ini kita abaikan dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, kita bikin yang kedua, potongan pembelian dan retur pembelian di sebelah debit. Angkanya dari sini. Potongan pembelian dan juga retur pembelian. Nah, ini ya. Terus kreditkan pembelian kita. Nah, kreditkan pembelian. Terus biaya-biaya. Mulai dari biaya angkut pembelian sampai dengan biaya gaji dan biaya telepon. Ya, sampai sini ya. Nah, setelah itu jumlahkan dari kredit ini, jumlahkan dikurangi dengan jumlah yang ada di debit yang diketahui. Nah, selisihnya itu jadikan nominal pada ikhtisar laba rugi di debit. Jadi jumlah di kredit ini kurangkan dengan jumlah retur dan potongan pembelian. Maka dapatlah hasilnya sebesar 6.810.500. Yang ketiga, kita tutup akun laba.
debitkan ikhtisar laba rugi, dan kreditkan modal sebesar laba kita ya. Nah, Rp1.442.500. Nah, yang keempat, kita tutup akun privé sebesar Rp1.520.000. Debitkan modal dan kreditkan privé. Ini dia angkanya. Ini untuk jurnal penutup. Selanjutnya kita buat neraca saldo setelah penutupan. Nah, karena untuk laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas sudah kita tutup, maka untuk neraca saldo setelah penutupan, kita hanya menampilkan akun-akun yang terdapat di laporan posisi keuangan atau di neraca. Nah, untuk aktiva ini di debit ada kas sampai dengan peralatan di sebelah debit. Untuk akumulasi sampai dengan utang toko ini terletak di sebelah kredit. Maka total antara debit dan kredit sebesar Rp4.476.000. Ini dia ya. Dari sini. Nah, untuk akumulasi utang dagang, utang gaji, dan utang telepon ini terletak di sebelah kredit. Selebihnya terletak di sebelah debit ya. Nah, ini jumlahnya memang berbeda dengan jumlah yang di laporan posisi keuangan atau di neraca. Yang pasti dia harus sama jumlah antara debit dan kredit. Selanjutnya kita akan membuat jurnal balik. Jurnal balik ini kita dapatkan dari jurnal penyesuaian. Nah, untuk soal kita ini hanya ada 2 jurnal balik. Yang pertama yaitu biaya gaji dan utang gaji, karena ini merupakan biaya yang masih harus dibayar, maka perlu dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya. Nah, untuk yang kedua ini juga biaya telepon pada utang telepon, karena ini merupakan biaya yang masih harus dibayar. Nah, jadi diperlukan jurnal balik pada awal periode. Jadi jurnal baliknya utang telepon pada biaya telepon, utang gaji pada biaya gaji. Yang pertama ini tidak termasuk dalam kriteria jurnal balik. Sedangkan yang kedua ini merupakan jurnal penyesuaian dengan pendekatan aktiva. Sedangkan untuk jurnal balik yang digunakan itu menggunakan pendekatan biaya. Nah, begitu juga dengan yang ketiga ini dan yang keempat, ya, tidak termasuk ke dalam kategori jurnal balik. Jadi hanya ada 2 yang perlu dibalik, yaitu nomor 5 dan juga nomor 6. Karena termasuk ke dalam biaya yang masih harus dibayar oleh perusahaan pada awal periode. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat lebih dipahami lagi mengenai perusahaan dagang dari jurnal penyesuaian sampai dengan jurnal balik. Nah, untuk itu, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.